Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan memberikan tutorial penetrasi testing. Jadi kita akan intro dulu ya. Kita akan lihat di website dimana ini blog dari gue Net ya, blog web.touch_blog. Ini kita akan coba untuk memulai pelajaran tentang penetrasi testing ya. Nah, sip. Di sini kita akan belajar ya. Secara singkat sih, kenapa kita butuh penetrasi testing ya? Ya, penetrasi testing itu fungsinya adalah proses yang dilakukan untuk menemukan celah pada suatu sistem ya, misalnya sistem website, jaringan dan sebagainya ya. Jadi kita tuh nyari celah di suatu sistem tersebut ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan dari sistem itu. Nah, setelah kelemahan itu ditemukan, maka kita akan memperbaiki kelemahan itu. Seperti itu ya. Itu bagi kita yang memiliki jiwa-jiwa hacking tapi kita memiliki etika gitu. Jadi kita cari celahnya, temukan celahnya, terus kasih tahu administrator, mungkin nanti diperbaiki oleh mereka seperti itu. Jadi kita itu membantu administrator untuk mengamankan sistem ya. Jadi kita cari celahnya, setelah dapat celahnya kita mungkin bisa eksploitasi, mungkin untuk keperluan pembuktian aja gitu, jangan langsung dirusak gitu ya, tapi kita hanya melakukan ini kalau diminta atau kita sudah mendapatkan izin. Jangan asal-asal gitu. Misalnya itu sistem yang sangat penting ya, misalnya itu pendingin pendingin alat listrik misalnya, terus kita rusak tuh sistem komputernya sehingga sensor-sensornya rusak, itu kan nanti bisa menjadi terganggunya listrik itu untuk masyarakat misalnya. Itu kerugiannya tidak bisa diprediksi nilainya ya. Misalnya kita mematikan listrik untuk satu kota, di dalam kota tersebut banyak industri, rumah sakit dan lain sebagainya, itu akan macet ya gara-gara kita gitu. Jadi setiap penetrasi testing itu harus dilakukan dengan izin, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan lain sebagainya gitu. Nggak asal-asal gitu ya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi bukan cuma asik-asik untuk diri sendiri, tapi kita harus memikirkan juga kepentingan orang banyak. Jadi intinya penetrasi testing itu kita cari celah, dan ini kepentingannya untuk orang banyak gitu loh, bukan cuma buat gaya-gayaan gitu ya. Setelah kita dapat kelemahan suatu sistem, kita akan buat rinciannya, kira-kira kita harus melakukan apa untuk perbaikan dan lain sebagainya. Itulah fungsi sebenarnya dari penetrasi testing. Selain itu, penetrasi testing juga dilakukan untuk menguji sebuah sistem apabila sistem tersebut sudah dikasih pengamanan gitu. Misalnya rumah itu sudah dikasih CCTV, sudah dikasih satpam, apakah masih bisa diserang gitu? Apakah masih bisa dicuri gitu ya? Jadi istilahnya sistem itu ketika habis diimplementasikan keamanan, diinstal firewall, diinstal antivirus, diinstal WAF, keamanan untuk website ya, berbasis website itu WAF. Nanti kita uji apakah WAF, apakah antivirus, ataukah firewall itu sudah berjalan secara maksimal, apakah masih bisa ditembus lewat jalan lain, seperti itu ya. Jadi selain untuk mencari celah, juga ini penetrasi testing itu digunakan untuk menguji apabila sistem itu sudah diamankan. Jadi diuji nih, setelah diaman ini diuji apakah udah tembus atau enggak, seperti itu ya. Jadi penetrasi testing itu perlu dilakukan, itu sangat perlu ya. Tentunya untuk menjamin sebuah keamanan dari sistem, dari ancaman yang ada, seperti itu. Jadi seperti kalian cek, misalnya kalian ingin masuk ke suatu sistem, misalnya kalian mau menggunakan sajalah, misalnya intinya kalian mau menggunakan Tokopedia tuh, terus pembayaran via kartu kredit. Nah, kalian akan memikir-mikir ulang gitu loh, apakah kamu akan berani memasukkan kartu kredit ke dalam Tokopedia. Nah, jika si Tokopedia udah bilang saya sudah mematuhi PCI DSS misalnya ya, itu adalah standar keamanan untuk e-commerce atau untuk pembayaran dengan kartu kredit. Nah, kamu akan berani karena mereka sudah menjamin keamanannya, meskipun belum tentu juga aman ya, tapi mereka sudah menjamin keamanan tersebut. Jadi membuat konsumen juga menjadi lebih yakin gitu kalau sebuah sistem itu aman gitu. Jadi penetrasi testing itu banyaklah manfaatnya gitu ya untuk keamanan sebuah sistem.
Oke, kalau mau belajar di mana? Oh, banyak. Jadi kalian bisa ke uh, Coderet. Coderet itu punyanya si Ceh ya, Certificate Ethical Hacker. Kita cek di sini. Ceh, Coderet, EC Council, dari EC Council. Kalian bisa ke sini ya. Di sini juga ada, di sini EC Council. Kalian bisa belajar di sini, bisa network network Defender esensial, banyak lah. Di sini ada banyak kursus. Terus juga ada yang skill for all. Di sini dari Cisco ya, skill for all ini juga ada kelas-kelas untuk ethical hacking dan lain sebagainya. Malah banyak juga, ada juga English for IT ya. Jadi bahasa Inggris khusus untuk orang-orang IT di sini juga ada ya. Kalian bisa cari aja di sini misalnya cyber security. Di sini ada di sini ya. Ini recommended aja sih dari saya. Sebenarnya banyak di tempat-tempat lain, misalnya Udemy juga ada kayaknya. Udemy ya, kalian bisa cari-cari sendiri cyber security. Oke, kita akan melakukan tes uji penetrasi testing ya. Di sini terdapat sebuah OS yaitu Windows Server 2008, di mana di sini emang nama OS-nya Metasploitable. Kalian bisa cari di Google ya, Metasploitable itu adalah OS berbasis menggunakan VirtualBox ya. Kalian bisa install. Itu memang sebuah OS yang dirancang khusus untuk dilakukannya uji coba. Jadi OS itu memang ngebug gitu. Emang ada bugnya, bug keamanannya, bug security-nya. Itu emang sengaja dibuat untuk kepentingan testing gitu ya. Jadi testing itu harus melalui persetujuan pemilik sistem ya. Jadi jangan asal-asal. Karena ini kalian install di komputer kalian sendiri, artinya kalian memiliki izin dari sistem itu ya. Jadi kita akan mencoba melakukan penetrasi testing, di mana itu di dalam OS Metasploitable ini terdapat sebuah bug disebut dengan Eternal Blue ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam OS-nya. Kita login dulu. Di sini kalau mau login pakai Metasploitable, username-nya pakai Pagran. Saya belum baca lengkap OS ini tentang Metasploitable, tapi yang saya tahu kita disediakan user Vagrant ini dengan password Vagrant juga sama ya. Oke, ini Kali Linux saya masih bawaan juga, passwordnya Kali, terus username-nya Kali juga. Yang paling pertama, saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghubungkan kedua OS ini dalam satu jaringan ya. Kita akan cek IP dari Kali Linux. Kita bridge aja ya antara ifconfig kalau di Linux. Ini IP saya 10.100. Kita akan cek di Windows-nya sendiri itu IP-nya berapa ya. Sebentar lagi booting untuk. Oke, saya buka CMD untuk OS saya sendiri yang OS induknya dari komputer saya. Kita akan cek ifconfig ya kalau di Windows. Di sini ada IP saya ya 172.22.041. Coba saya ping IP saya, IP komputer ini, komputer asli ke Kali Linux yang ada di VirtualBox. Oke, reply ya, artinya terkoneksi. Dan saya coba untuk ngeping ini 172.22.10.100. Ini Kali Linuxnya juga sudah bisa diping dari komputer saya. Artinya antara OS Kali Linux dengan komputer saya ini terhubung dalam satu jaringan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk ke Windows-nya ya. Masih blank ini. Agak berat.
Oke, di sini kita cek dulu OS dari Windows servernya. Ini 22.10.99 ya. Kita ping dulu dari sini. Ini reply ya. Artinya Kali Linux ini terhubung dengan Metasploitable di Windows Server 2008 R2 ini ya. Coba kita ping Kali Linuxnya ya. 172.22.10.100. Oke, reply. Nah, artinya kedua OS ini antara Kali Linux dengan Metasploitable ini sudah bisa saling berkomunikasi. Artinya kita bisa melakukan penetrasi testing kepada OS yang ada di Metasploitable ini. Oke, kita akan langsung aja aktifkan yang namanya itu Metasploit. Kalau di Kali Linux biasanya itu bawaan itu udah ada Metasploitable, tapi kalau maksudnya Metasploit itu udah ada di OS Kali Linux itu sudah ada Metasploitable, tapi kita harus pastikan dulu cara jalannya gimana. MSF console. Nah, ini berarti udah ada ya OS Linuxnya Metasploitnya di dalam Kali Linux milik saya ini. Jika belum ada, kalian bisa searching cara install Metasploit di Kali Linux. Juga bisa kok diinstal di Ubuntu dan lain sebagainya ya. Tapi kenapa ini pakai Kali Linux? Karena di situ emang OS ini diciptakan atau didesain distro si Kali Linux ini didesain memang si OS ini untuk melakukan penetrasi testing. Jadi alat-alat untuk penetrasi testing di Kali Linux ini sudah lengkap gitu. Nah, ini kita bisa lakukan Nmap sebenarnya untuk melakukan checking port berapa saja. Kita akan menyerang melalui jaringan ya. Jadi kita cek itu port berapa aja ya. Pakai Nmap 172.22.10.99. Ini OS targetnya. Jadi kita lihat port berapa aja yang terbuka di dalam Metasploitable itu. Apa bacaannya? Down katanya. Nggak mau nih. Ping mau. Oh, ini firewall. Firewall dari saya ini tidak mengizinkan Nmap mungkin ya. Saya malas membukanya. Kita bisa pakai ini mungkin. Nmap 172.22.10.100 Ini OS targetnya. Dilihat di situ banyak banget yang kebuka ya, 135, 445. Nah, ini kita akan cek pakai Metasploit tadi. Search exploit Eternal Blue. Oh, search kurang H ya, search exploit Eternal Blue. Nah, di situ bisa dilihat ya, di sini Windows 7 Windows 7 atau Windows 2008 R2 itu ada yang namanya bug Eternal Blue ya. Kita cari bug Eternal Blue itu apa? Bug Eternal Blue. Kita cari penjelasan yang singkat, jelas dan padat gitu ya. Itu di ChatGPT aja. Eternal Blue adalah, nah ini langsung muncul ya. Ini bugnya 2017 itu pakai jaringan SMB ya. Nah, jaringan SMB itu apa gitu kan? SMB adalah Sambo nanti yang keluar. Nah, ini dia. Kita lihat Service Message Block ya, atau disingkat SMB, adalah bahasa Inggris dalam teknologi informasi mengacu pada protokol client server ya, ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas. Jadi kalau kalian sharing file itu tuh biasanya pakai protokol SMB ini ya.
Jadi dia itu portnya berapa gitu ya. Kita cari port SMB. 445 dan 139. Ingat ya. 445 dan 139. Nah, kita lihat di Kali Linux tadi di Nmap 139 terbuka, 445 terbuka. Nah, ya nggak? Dari awal ini namanya information gathering. Kita lakukan information gathering, kita mengumpulkan sebuah informasi dari sebuah target kita tadi. Wah, ini port 139 sama 445 kebuka nih. Kemungkinan ini bisa diserang pakai Eternal Blue. Kayak gitu cara berpikirnya ya. Oke, langsung kita cobakan di Metasploit. Oke, use Eternal Blue. Nanti dia muncul. Kayak mana cara pakai? Nah, ini di sini ya ada nih Eternal Blue ya. Kita copy, selection, langsung kita klik use, pastekan. Ini adalah alamat dari sini ya. Yang didapat dari sini nih Eternal Blue. Ranknya average rata-rata ya. Kita gedein lah. Nah, ya, Eternal Blue kita cek dulu ya untuk membuktikan apakah kita berhasil masuk ke dalam OS ini dengan cara kita cek dir. Kita buat ya ada C user pagran ya. Kita create directory aja ya. mkdir kali ya. Apa sih kalau bikin directory itu? mkdir test kali ya. Oke. cd test. Oke, ada ya, di situ ada folder test ya. Artinya OS kita ada namanya folder test. Oke, dalam folder test ini kita bikin folder baru mkdir pentest. Ini hanya untuk membuktikan. Oh, on test lagi. Kita buat lagi pentest. Ini hanya untuk membuktikan ya, ketika kita masuk ke dalam OS ini, apakah kita bisa. Misalnya kita bikin file di situ ya. Kita buat pura-pura aja ini. Ini hanya pura-pura aja. Apa ilustrasi? Password tes 12345, kita save file save as. Kita taruh di komputer user background. Kita udah bikin folder test tadi, kita bikin folder pentest, kita buat password. Nah, kita cek di sini ada C user vagrant di folder test, juga ada folder pentest di dalamnya, dan terdapat password.txt ya. Ini adalah file password.txt. Pura-puranya kita punya komputer ini terus kita buat file yang untuk menyimpan password. Ini hanya contoh ilustrasi aja, gambaran simpelnya gitu. Nah, kita sekarang masuk ke Kali Linux lagi, kita langsung gunain exploitnya Eternal Blue ini ya. Oke, sudah masuk ke Eternal Blue-nya. Yang harusnya kita klik show option. Kita untuk melihat tuh lhost itu localhost komputer kita. Oke, sudah. Lport 144. Nah, di situ ya. Di sini. Sekarang kita akan setting targetnya, rhost. Target kita siapa? Kita minimize. Target kita adalah komputer ini, ipconfig 1099 ya. Ini adalah target kita ya. Nah, kita copy. Set rhost paste. Aduh. Kita masukin manual aja. 172.22.10.99. Oke, langsung kita lihat lagi, kita pastikan show option apakah rhostnya sudah pada komputer targetnya. Ya, lihat ya, sudah ya di sini.
Langsung aja, enak banget pakainya, nggak usah bikin-bikin exploit, langsung exploit. Tuh, nanti kalau ini berhasil masuk, kita masuk ke Meterpreter ya. Kita cek. Apakah tembus pakai bug ini? Nah, tembus ya, Meterpreter. Oke, sekarang kita coba CD. LS ya, sorry. Berat banget. Wah, itu. Coba kita buka CD users, nggak mau ya. User apa users, tulisannya gede kecil ngaruh kayak nanti. Nggak mau ya. Kita LS dulu, kita lihat. Kok isinya malah cuman OS semua nih. Dalaman OS ya, banyak banget ini. Aduh, mataku kedutan yang kiri, mau ditempeleng orang kayaknya. Aduh, gede, banyak banget nih filenya. Ini terus terang aku baru pertama kali ya coba. Belum pernah nyoba sebelumnya pakai bug Eternal Blue atau nyoba pakai OS Windows. Ini strukturnya kayak mana sih? Nggak mau ya. Help. Bisa hadir. Nggak ada loh dirnya. Maaf ya, bingung dan bodoh. Sharing is caring ya. Ini P 0409. Ini advanced installer, ada apa lagi, file semua nih. Directory ini ada configuration, code integrity, dism, driver storage. Itu di mana ya? Ini sekali. Enggak, bukan di Windows sih. Adakah Windows di sini? Group policy, IMEI, EPMI, log files, MUI, NDF. Windows ada nggak ya? Coba CD dir. Ini kan enak. User belum ada ya. Nah, itu udah ada user tuh, CD users. CD Pagran ya, kalau kalian lewat ya, Pagran. CD tes ya kalau nggak salah ya. CD pentest. Dir. Itu kita coba cat password txt. Tuh, ya kan? Tes 1 2 3 4 5. Lihat. Ada kan? Filenya persis kan? Sebenarnya kita bisa merubah password juga, nggak merubah password administratornya, kita bikin remote desktop juga, nanti bisa.
Ini terserah kalian mau ngapa. Yang jelas intinya adalah bug Eternal Blue ini tadi kita bisa melakukan remote kepada OS yang kita serang seperti itu ya. Ntar mungkin kita bisa belajar cara ngatasinya. Misalnya dengan blokir protokol SMB. Wah, gila ini. Kalau servernya mau dipakai untuk serial nggak bisa tuh kalau diblok. Gimana itu cara ngatasinya ya? Pokoknya kita belajar nanti aja. Yang jelas saya sudah ngasih tutorial gimana cara belajar untuk melakukan penetration testing melalui kelas-kelas online, dan juga saya juga sudah memberi contoh dari hal penetrasi testing itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Nggak tahu ini bisa dihapus kayaknya channel saya kalau ini saya upload di GoNet. Biarin aja dah ya. Pokoknya kalau dihapus ya sudah lah ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.